friends, aku lagi ada di Luwuk, Sulawesi Tengah. Kebetulan saya sedang berada pas banget nih di depan pantai yang cukup ngetop di Luwuk, namanya Kilo 5. Saya ada di sini atas undangan dari Donggi Senoro LNG. Ya, LNG ini dia terletak di Sulawesi Tengah. Nah, kita habis makan siang tadi dari Sup Saudara. Konro, konronya luar biasa lah, enak ya dagingnya di sini. Terus kebetulan kemarin koper saya ketinggalan karena sesuatu dan lain hal, karena pindah pesawat yang tidak sama, mislek lah, koper saya ketinggalan di di ujung pandang. Jadi kami mau balik ke airport dulu, mau ngambil koper saya. Nah, sebelum kita ambil koper, makan siang dulu, terus kita ke Kopi Lain Hati. Di sini nama kopinya lucu-lucu, ada kopi cemburu, LDR, apa segala macam. Katanya sih lumayan enak, biasalah kalau belum minum kopi gitu ya, belum efektif nih ya. Nanti habis minum kopi kita akan balik lagi ke site ya, site-nya Donggi Senoro ya, LNG. Jadi kita akan balik ke site. Di sana ada beberapa fasilitas dan aku akan nanti malam akan bicara mengenai psychological wellness ya. Jadi tentang kesejahteraan psikologis gitu, itu termasuk ada berbagai macam hal ya di situ. Nanti aku akan cerita gimana aku juga nanti akan minta izin untuk ngeliatin fasilitas di LNG ya, di site. Fasilitasnya keren-keren banget sih friends. Nanti aku akan kasih lihat ke sana. Aku baru bicara nanti malam, jadi ada banyak waktu luang untuk menikmati fasilitas. Salah satunya ada kolam renang, tempat gym dan sebagainya. Nah, habis ngopi kita akan ke airport ngambil koperku yang ketinggalan. Habis itu kita akan menuju ke site. Nah, Zifren bisa lihat nih, itu di depannya itu adalah pantai Kilo 5. So, see you Zifren. Hi friends, aku sedang berada di salah satu fasilitas dari site Donggi Senoro. Di sini, lihat nih friends, lihat ada kolam renangnya sebesar ini di site ini. Ini ada lapangan tenis sebelah sana ya, pemandangan laut sebelah sini. Of course, ini adalah salah satu lapangan basket indoor mereka. Nanti friends bisa lihat juga, aku akan ajak di dalam ada tempat fitness, ada buat sauna buat laki-laki dan buat perempuan. Jadi karena kebanyakan pekerja yang di site ini bisa stay kurang lebih ada yang 2 minggu sekali, ada yang sebulan sekali pulang perginya gitu ya. Jadi selama ada di sini, selain ada banyak kegiatan-kegiatan head talk ya, kegiatan mengenai pembicaraan mengenai kesehatan of course. Dan kali ini aku nanti malam akan berbicara di sini sehubungan dengan psychological well-being ya, kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis itu menyangkut otonomi, performance gitu ya, healthy relationship gitu. Nah, mungkin yang paling ditunggu healthy relationship ya, tentang kehidupan cinta dan seksualitas. Kita lihat aja nanti malam. Katanya sih udah pada antusias menunggu saya di sini. Wah, aku GR banget nih friends. Nanti mungkin aku akan menggunakan fasilitas ini ya nanti malam setelah bicara, karena jiwa mermaidku itu langsung timbul ya begitu ngeliat air ya, mau air laut, mau air kolam, lagi kolamnya sekeren ini. Probably I will go swim tonight. So kita lihat yuk fasilitas-fasilitas yang ada di Donggi Senoro. Kan nggak mungkin juga datang ke sini tiba-tiba mau ngelihat fasilitas ini kan, untung diundang. Jadi bisa lihat-lihat. Ya friends, ini fasilitas kesehatannya nih friends. Lihat yuk. Wow. Wah, kita sepedaannya serius banget ya. Alatnya oke loh. Wow, wow. Gila, lengkap sekali. Ada tempat saunanya, terus ada basket indoor. Tadi Zifren sudah ngeliat kolam renang, ngeliat lapangan tenis, kita lihat sauna,
semoga nggak ada orang. Jadi kita ngeliat, sama kita lihat lapangan tenis. Lapangan futsal. Apa basket? Kayak basket deh. Yuk. Jadi ini ada futsal, bisa buat basket, bisa buat badminton juga kayaknya nih ya. Kalau tenis kan di sana ya. Ini bisa buat volley ya. Wah, gila keren abis. Wah, epic. Keren. Oh, yang kayak gini-gini gitu ya. Apa sih itu namanya? Iya bener. Oh, dikasih begini biar nggak pecah kena bola tuh. Wah, gila keren abis ya. Wow. Ada burung. Iya, di atas kayaknya. Itu bukan backing vokal kan? Kayak biar natural. Wah, papan skornya serius ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Terima kasih. Kayaknya hebohnya dari waktu masih di Jakarta saya udah dengar. Senang sekali dengan antusiasme teman-teman dari Donggi. Saya senang sekali akhirnya diundang lagi ke Lubuk. Sebelumnya saya diundang oleh Job Tomori. Nggak nyangka bisa balik lagi ke Lubuk. Kayaknya kalau banyak minum apa kayak kelapa. Jadi kalau minum kelapa di sini bakal balik lagi, nggak apa-apa deh. Lubuk bagus kok. Pesannya di sini saya akan menyampaikan mengenai well-being. Ya memang ada seksualitasnya of course gitu ya. Tapi kita akan mendengarkan dulu secara komprehensif apa sih yang namanya kesejahteraan psikologis, karena efek psikologis itu paling banyak disepelekan oleh kebanyakan orang gitu ya. Karena ngerasa udahlah kalau kita suka sama pekerjaan kita mah bakal baik-baik aja. Tahu-tahu bermasalah gitu ya. Mulai sakit-sakitan, sakit mah gitu ya, paling simpel. Ini mah beneran ya, bukan mamah gitu, bukan gitu ya. Ini sakit mah beneran. Mulai macam-macam gitu ya, rambut rontok, terus rash di kulit dan sebagainya. Bisa jadi kebanyakan testosteron, Pak. Oh iya. Kita sama-sama saya belajar, saya sih mungkin akan lebih banyak nanti belajar dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi silakan ditanyakan saja, terutama mungkin tentang mitos fakta ya sehubungan dengan well-being ya. Atau kesehatan. Oke. Jadi akan ada ini outline-nya, ada 6 pembelajaran mengenai psychological well-being. Tapi sebelum memulai saya mau mengingatkan yang paling penting sebelum kita mau masuk kepada purpose yang ada di sini, yang paling penting adalah self-care ya, karena individu. Saya sebagai psikolog pun saya sering mengatakan bahwa saya tidak bisa menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Ya, jadi first of all, kalau Anda tidak mau melakukan sesuatu untuk diri Anda, ya tidak mau berubah, saya percaya ada 3 hal kalau dalam psikologi. 1, tahu nggak kalau Anda itu bermasalah misalnya? Atau tahu nggak kalau Anda itu punya problem? Tahu nggak apa sih menjadi kekurangan Anda? Kedua, kalau Anda tahu, Anda mau nggak melakukan sesuatu terhadap kekurangan itu? Lalu ketiga, bisa nggak? Gitu ya. Jadi orang yang nggak bisa self-care akan susah dia melakukan hal lain dalam hidupnya. Gitu. Jadi first of all, kita selalu harus care terhadap diri kita dulu sendiri. Ini bukan egois ya, bukan selfish, tapi benar-benar mencintai diri. Gitu. Orang sering bilang, gue mau egois, kan harus nih mencintai diri. Mencintai diri dan self love itu dengan selfish itu 2 hal jauh sekali berbeda. Kalau selfish nggak peduli sama orang, gitu ya. Kalau self love tahu batasan, tahu kapan mengatakan tidak, tahu kapan melakukan itu buat diri sendiri, bukan hanya karena untuk disukai oleh orang lain. Gitu. Yang pertama itu adalah autonomi. Selama saya menjadi psikolog, ya yang paling sulit itu sebenarnya adalah komunikasi yang asertif. Jadi kalau soal assertiveness nih, ya Bapak Ibu sekalian, ini bukan hanya urusan pekerjaan, tapi mulai dari urusan rumah tangga, urusan di atas ranjang, di luar ranjang. Kalau orang nggak belajar mengenai self autonomy itu sulit sekali.
gitu ya. Problemnya misalnya adalah kemampuan seorang individu, definisi dari autonomi, kemampuan untuk dia make their own rules. Ini sekali lagi membuat aturan sendiri itu bukan berarti nggak tahu aturan. Ya kan ada orang bilang ya udah, saya mau suka-suka hati saya aja, atau istilahnya mau gue, nah, bukan kayak gitu. Ini adalah tentang bagaimana mengerti bahwa saya punya kebebasan. Kalau kata almarhum guru besar saya, Profesor Dr. Fuad Hasan, dia selalu bilang kita itu harus menjadi individu yang bebas untuk bertanggung jawab, bukan bebas dari tanggung jawab. Buat saya itu waktu jadi mahasiswa tuh kayak saya, wah benar juga ya, kita selalu mengagung-agungkan kebebasan. Iya, harusnya saya punya kebebasan seperti ini, saya punya hak seperti ini. Tapi kita lupa kebebasan yang sejati itu adalah bebas untuk jadi orang yang bertanggung jawab, bukan bebas dari tanggung jawab. Itu autonomi yang sesungguhnya. Jadi ketika menjadi orang yang independen, terutama di dalam pekerjaan, saya punya kesempatan untuk melihat fasilitas yang ada di sini. Mungkin sebagai tamu, saya rasanya wah keren banget tuh fasilitasnya, ada sauna, ada kolam renang, ada ini itu. Tapi mungkin buat yang bekerja di sini benar-benar bertahun-tahun dan sebagainya, bisa jadi kan ini merupakan sesuatu yang membosankan. Tapi justru pertanyaannya, siapa sih diri Anda ketika Anda diberi kebebasan? Apakah tanggung jawab yang akan Anda lakukan? Atau Anda mau jadi individu yang bebas dari tanggung jawab? Gitu. Itu adalah dua hal yang menentukan apakah Anda punya otonomi, gitu ya. Nah, yang paling sering untuk bisa memastikan bahwa diri kita itu punya komunikasi yang asertif, kita selalu menggunakan I statement. Artinya ini adalah pernyataan yang tidak menghakimi. Ini contohnya, assertiveness itu adalah stand for your right without hurting others. Orang Indonesia itu adalah orang yang paling gak enakan. Jadi kalau mau asertif di tempat kerja sama urusan keluarga gitu ya, keharmonisan itu paling sulit ya. Makanya kalau dalam bidang saya, orang-orang yang tidak asertif tuh misalnya gitu ya, banyak perempuan-perempuan yang merasa aduh ini bukan orgasme palsu gitu ya, faking orgasm kayak gitu-gitu. Itu kenapa tidak asertif? Habis takut nanti kalau suaminya dibilang nggak puas, terus dia jadi nggak bisa perform lagi Mbak Zoya. Wah itu kan repot. Tapi di dalam pekerjaan orang-orang yang tidak asertif juga nggak oke. Ya, kalau misalnya hal-hal kecil yang mengganggu Anda itu tidak Anda bisa kemukakan dengan asertif, akhirnya jadi bom waktu. Jadi kesel. Misalnya hasil sepele apa? Kalau misalnya di tempat kerja, wah Anda punya tools, apa ya tools yang simple? Misalnya pulpen deh gitu ya. Pulpen itu berapa sih harganya? Tapi kalau Anda punya rekan yang setiap hari di pekerjaan yang sama, dia pinjem pulpen terus, ganggu nggak? Rasanya pengen jitak, mau marah tapi kok cuma sama benda seharga 2.000, tapi nggak marah tiap hari dia minjem, gitu ya. Asertif itu sulit loh, gitu ya, untuk menyampaikan dengan jelas keinginan pemikiran kita. Kalau agresif, orangnya maksa, intimidating, gitu ya. Orang yang suka nyinyir, nah gitu tuh, ya itu bisa masuk di agresif, tapi lebih ke sini nih, ke pasif agresif. Nggak bisa mengekspresikan, mau ngomong nggak berani, nggak bisa nyebutin orangnya, mention, tapi tanggung, gitu ya. Itu tuh biasanya masuk pasif agresif. Kalau yang pasif, diam aja. Ya udah nggak apa-apa, iya deh nggak apa-apa, tapi ngambek habis itu. Ini salah satu contoh ya, misalnya untuk bisa bertindak agresif. Mungkin nggak ada itu misalnya punya teman kerja yang apa ya, contoh yang paling ekstrim. Oh, bau badannya luar biasa. Luar biasa, bikin pusing. Terus Anda terganggu loh pekerjaannya sebenarnya dengan bau badannya dia. Kira-kira contoh yang paling asertif untuk bilang sama teman bahwa badannya itu mengganggu pekerjaan Anda karena benar-benar Anda pusing, apa susah banget mau kerja. Kan nggak mungkin pakai masker terus-terusan juga, kebetulan gitu ya. Kira-kira kalau ada teman yang seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Tiba-tiba ngasih parfum? Apa yang akan Anda lakukan? Ya ketawa coba. Apa?
taruh deodoran itu di meja biar mereka dia sadar diri. Taruh deodoran. Oke. Apa ada lagi? Taruh deodoran di mejanya biar dia sadar sendiri. Ada lagi nggak? Ada lagi jawabannya? Bagaimana bertindak asertif? Nggak enak kalau ngasih ke orang, itu badan kamu bau, itu risih loh. Dan di pekerjaan ada banyak hal kecil-kecil yang mengganggu kita, tapi kita nggak mau ngomong. Yang ada orangnya kita sindirin, which is itu nggak kondusif banget buat lingkungan kerja dan nggak menimbulkan psychological well-being. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Sifat ruangan. Kasih parfum ruangan. Oke, apa lagi? Itu nyindir dong. Ada lagi? Gimana? Kasih parfum ruangan, ngasih deodoran gitu. Itu semuanya kode loh. Kan kalau kita mau asertif, kita harus menegur orang itu secara empat mata. Kita memuji orang secara publik. Jadi kita panggil orangnya. Dan waktu kita panggil orangnya, kita nggak boleh pakai nama teman-teman kita. Semua teman-teman tuh udah ngerasain kamu tuh bau banget, ya nggak bisa. Kita harus ngomongnya bahwa sorry ya, mungkin kamu nggak terganggu. Apalagi kalau bau badan, orangnya sendiri biasanya udah imun. Iya loh, mereka udah gak ngerasa. Sorry ya, aku merasa terganggu. Jadi kita mewakili diri kita sendiri aja. Saya merasa terganggu dengan bau ini. Kira-kira pertama kan dia harus tahu dulu. Terus kalau dia tahu, dia mau nggak berubah? Waktu itu ada di satu daerah di Indonesia Timur, saya lagi ada penelitian di sana. Saya nggak pusing dulu kan, nggak bisa kerja. Bau badannya luar biasa sekali. Itu saya bilang, gimana ya caranya ya? Katanya rata-rata di suku ini memang begitu semua badannya. Jadi mereka lebih nggak aware lagi karena sekelilingnya memang seperti itu. Tapi kita yang peneliti yang kesana kan mau pingsan. Terus tanya, maaf ya, saya agak kewalahan nih dengan baunya, dengan bau badan Pak. Itu Bapak tahu nggak ya? Udah wah masalahnya Mbak Zoya. Semua orang yang begitu di sini. Kita sudah pernah coba pakai deodoran, nggak bisa. Oh ya gitu Pak, coba kita coba ya. Kita belilah deodoran kan. Udah susah banget lagi nyari minimarket di sana. Ya pokoknya kita cari deh yang ada. Dia pakai berkali-kali sampai yang setebal apapun tetap masih bau. Jadi ada semacam jamu yang harus diminum sama dia. Jadi ketika orang mau sekalipun belum tentu bisa. Ya udah minum itu jamu baru bisa hilang. Wah gila perjuangan sekali. Memang nggak enak. Apakah semua cara-cara yang asertif selalu berhasil? Belum tentu. Tapi ya dengan cara yang asertif kita sudah berusaha memperlakukan orang dengan win-win solution. Karena kalau enggak, kayak misalnya datengin kita, misalnya kita yang bawa badan, mau nggak tiba-tiba dikasih deodoran? Tiba-tiba disemprotin parfum di ruangan, kita nggak akan tahu. Tapi kita akan merespek orang-orang yang menegur kita baik-baik kan. Sorry ya, gue tuh ngerasanya kayak gini, itu lebih respectful. Gitu. Jadi untuk well-being kita dan untuk well-being orang lain, berusahalah menegur rekan dengan asertif. Gitu ya, itu akan membantu supaya kita juga lebih nyaman lah menciptakan produktivitas kerja. Emang susah nggak semua orang kita bisa asertif. Lalu selanjutnya adalah self-acceptance. Nah ini nih, unconditional acceptance of yourself including positive and negative quality, traits, and tendency. Biasanya di tempat kerja, mereka-mereka yang belum bisa menerima diri mereka apa adanya, itu paling ganggu bersosialisasi di tempat kerja. Berusaha untuk ngebuktiin diri, ya semua orang salah, ditegur aja maunya, gitu ya. Atau ada beberapa orang yang senang sekali ngegosipin, ngomongin orang lain. Biasanya ini berasal dari ketidakmampuan mereka menerima diri mereka sendiri. Jadi kalau ada orang lain yang lebih salah, itu lebih menyenangkan untuk mereka gosipin, gitu. Self acceptance, ya pengaruhnya itu besar. Karena apa? Itu terbawa dari insecurity kita. Sekarang pada dasarnya nggak mungkin ada orang yang nggak insecure, itu semua pasti punya kekurangan. Tapi kalau orang yang udah acceptance, dia nggak akan terganggu tuh kalau ada orang yang nyinggung-nyinggung tentang kekurangannya dia. Artinya apa? Kita pahami kekurangan kita akui dan kita perbaiki gitu. Tapi kalau orang-orang yang denial, susah tuh.
self acceptance yang ada. Nah, kompetens soal performa itu, performa kerja itu adalah tujuan akhir dari yang ingin Anda capai. Lalu P itu adalah potensi yang Anda miliki gitu. Interference itu adalah hambatan, masalah, halangan. Jadi halangan-halangannya itu ada apa aja gitu ya. Kalau dalam urusan kerjaan, biasanya halangannya bukan halangan teknis. Karena kalau halangan teknis, Anda nggak mungkin ada di tempat kerja Anda sekarang. Biasanya secara teknis Anda jago banget. Tapi sepengalaman saya, ya saya memberikan assessment, psikotes dan sebagainya, saya melihat yang lebih trouble adalah justru orang yang pintar. Karena kalau misalnya lagi penerimaan kerja, ditaruh di tempat mana aja mereka tuh oke banget, mereka bisa perform bahkan, ya. Terus dari itu mereka bisa memenuhi KPI, performance appraisalnya bagus-bagus, tapi kebanyakan mereka nggak happy. Ya, nggak happy dengan pekerjaannya, nggak happy dengan hidupnya, gitu. Karena mereka sebenarnya nggak sadar hambatannya apa, apalagi orangnya pintar. Ya berasa, wah di tempatnya mana aja itu oke. Nah ini bahaya nih. Gitu. Biasanya kayak gini-gini, kalau psikotes ada warningnya, semua orang bisa terima. Saya jago kok secara manajemen, pengalaman saya oke. Nah kalau Anda nggak happy, biasanya akan terdeteksi juga. Nah pastikan, kenapa penting sekali untuk selalu mencari kompetensi kita. Karena kalau kita nggak paham tentang kompetensi kita, agak susah juga ya. Personal growth. Ini favorit saya Abraham Maslow. Di sini ada piramida, ini kayaknya semua orang udah tahu lah piramidanya, ya cukup terkenal Abraham Maslow. Dibilang yang paling basic seorang individu itu ya adalah physiological needs. Kalau dia belum bisa urusan makan, minum gitu ya, seksnya cukup gitu, agak susah memikir yang lain-lain. Ya mungkin bagi mereka-mereka yang long distance marriage gitu ya, yang jauh dengan pasangannya, agak susah nih, gimana cara pemenuhannya karena urusan pekerjaan. Tapi urusan seks di sini bukan cuma masalah reproduksi aja gitu, tapi juga masalah ekspresi seksual gitu ya. Ekspresi seksualnya itu sesuai nggak gitu, karena kalau ada orang yang nggak sesuai dengan ekspresi, jadi orang kurang makan bisa kelaparan. Orang kurang minum bisa kehausan, orang kurang seks jadi pasien saya sih. Ekspresi seks juga penting. Ini bagi mau yang single, mau yang double, mau yang bujang lokal, mau yang apa, sama aja. Ekspresi seksual itu penting. Bagaimana kita mengekspresinya secara adekuat. Karena kalau itu aja tidak terpenuhi, boro-boro kita bisa naik ke tingkat berikutnya. Tingkat berikutnya tuh safety and security. Ya, ini adalah kebutuhan akan rasa aman, stabilitas perlindungan, bebas dari ancaman, emosi, finansial, dan kesehatan. Makanya mungkin pernah mengalami kalau misalnya datang ke tempat kerja, ada teman-teman tuh yang kalau datang, mukanya ceria banget ya, pasti bisa terjatah, gitu ya. Kalau ada yang mukanya cemberut aja, galak banget mana-mana, jangan-jangan kurang nih jatahnya dari pasangannya. Udah habis liburan pulang 2 minggu, gitu ya, atau 4 minggu, balik dari masih galak, gitu. Jangan-jangan kurang jatahnya di rumahnya. Ada benarnya juga sih kata Abraham Maslow gitu. Kalau ada pemenuhan yang tidak sesuai, nah itu gawat. Lalu kita bisa kalau pemenuhan ini udah oke, rasa aman, stabilitas, bisa naik lagi ke love and belonging. Di sini kebutuhan akan cinta, bagian dari komunitas gitu ya, punya keluarga, baik keluarga biologis maupun keluarga pilihan kayak pertemanan. Kan di sini juga pasti ada lah ya, wah ini gengnya ini nih gitu ya. Baik secara departemen ataupun pilihan teman-teman gitu, itu adalah belonging, rasa wah saya ini tergabung di dalam kelompok ini gitu ya, bagian dari kelompok tertentu, kolega, kerja, hobi, komunitas. Ini kebutuhannya ada di hierarki yang ini. Lalu naik ke self esteem, penghargaan diri, rasa percaya diri, confidence in your potential personal growth accomplishment. Jadi dia bisa menghargai dirinya sendiri. Nah, yang paling akhir itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu perjalanannya panjang Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau misalnya salah satu contohnya saya lihat ya profesor saya almarhum dua-duanya, Prof. Sarito gitu ya, Prof. Fuad Hasan. Mereka tuh sampai akhir hayatnya rajin banget nulis. Saya bilang, aduh nggak kebanyakan ya SKP-nya nggak mau dibagiin ke saya, itu jadi profesor juga. Tapi buat mereka ya semenyenangkan itu. Jadi hidup udah bukan lagi soal nyari duit, tapi
mereka diem aja duit juga datang. Mereka selalu bilang begitu. Tuh bagaimana mereka nikmatin itu gitu untuk dari mereka sendiri. Gitu. Jadi personal growth itu adalah tentang Anda aktualisasi diri Anda tuh masing-masing mau jadi orang yang seperti apa sih. Hidup memang juga adalah bekerja, tapi juga hidup juga adalah masalah menikmati. Nah, bagaimana nih cara menikmati hidupnya? Gitu. Itu mempengaruhi personal growth Anda. Gitu. Bisa? Personal growth, apa bagian asik-asik susah? Oke. Healthy relationship gitu. Ini memahami konflik antar peran. Biasanya mereka agak susah untuk bisa benar-benar perform di tempat kerja kalau relasinya tidak sehat. Ya, kayaknya kadang-kadang kalau misalnya 4 minggu di rumah, 2 minggu di rumah, cukup nggak sih untuk memperbaiki misalnya gitu ya problem yang ada di rumah, atau bahkan mungkin nggak di sini gitu ya, tapi ada orang yang begitu pulang malah lebih ribet dibandingkan di tempat kerjanya. Jadi udah mendingan di tempat kerja aja deh, kalau pulang kok kenapa lebih konflik kan lebih panjang ya gitu, masalahnya lebih nggak habis-habis. Tapi ada nggak sih orang menikah itu untuk siap-siap senang-senang terus gitu ya? Tapi kan pernikahan juga adalah bagian dari mengatasi problem sama-sama gitu, team up gitu ya dalam pasangan. Cuma kesulitannya adalah seberapa sering ketika kita menghadapi masalah, kita justru lari cepat-cepat ke tempat kerja, bukannya misalnya memperbaiki masalah yang ada di rumah. Nah, salah satunya yang paling sulit kalau Anda yang mengalami long distance marriage ya, atau long distance relationship bagi yang single dan long distance gitu, challenge-nya memang banyak banget ya. Salah satunya adalah trust. Bagaimana memberikan kepercayaan, apalagi kalau mereka-mereka yang kepercayaannya sudah pernah dilanggar gitu. Itu lebih pelik lagi gitu untuk menghadapi relationship seperti itu gitu ya. Terus yang menambah kontribusi besar juga terhadap relationship yang sehat adalah video porno. Siapa fans video porno di sini? Nggak apa-apa, nggak usah angkat tangan. Gitu ya. Video porno itu menambah problem di dalam healthy relationship. Jadi video porno itu membuat Anda mempertanyakan kenormalan seksualitas Anda. Misalnya seperti apa? Wah, di film porno itu kalau di situ kok kenapa waktunya lama ya? Di sini enggak ya kan gitu. Kok di sana kenapa di video porno kenapa dia warnanya pink, di sini warnanya coklat? Nah, justru dibanding repot ya. Gitu. Ya. Nanti. Studi banding kayak gitu-gitu itu membuat Anda mempertanyakan kenormalan seksualitas Anda. Jadi hati-hati gitu ya, itu bisa mempengaruhi. Bahkan ada banyak orang yang lebih tertarik pada video pornonya itu, pada konten-konten pornografi dibandingkan pada pasangannya sendiri gitu ya. Itu menambah pelik relationship gitu ya, membuat pasangan ngerasa apa aku udah gak seksi lagi, apa aku udah tidak dicintai lagi ya. Jadi ini hal yang tidak bisa semudah itu juga diselesaikan kalau menambah dilema di dalam relationship. Gitu. Jadi udah dilema antara long distance ya, trust, terus ada lagi isu pornografi gitu ya. Ini menambah pelik deretan masalah relasi yang sehat. Jadi kalau relasinya juga tidak sehat, agak sulit juga untuk kembali ke tempat kerja dan bersikap baik-baik aja, kan tidak ada apa-apa. Oke. Nah, ini favorit saya, Steinberg. Ya, ini selalu dalam setiap couple counseling, saya selalu menggunakan standar ini. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, jika Anda memiliki relationship, terserah relationship Anda itu mau masih pacaran, kencan, menikah, berapa lama pernikahan, pakailah teori ini selalu, ya. Pertama itu adalah, kita dari sini dulu ya, kita komitmen dulu ya. Jadi Steinberg mengatakan 3 hal ini sebaiknya ada
nggak boleh sampai nol di dalam relationship Anda. Jadi sebuah cinta yang consummate love itu adalah cinta yang komplit, yang lengkap, bukan yang sempurna. Gak ada cinta yang sempurna, bohong. Kalau ada yang bilang, wah cintanya sempurna banget, ini yang salah nih. Jangan-jangan perfeksionis nih gawat ya. Cinta itu gak ada yang sempurna. Ya. Cinta ini adalah komplit atau lengkap. Jadi pastikan ada komitmen yang jelas, passion, dan intimacy. Komitmen itu apa? Komitmen itu ada 3 macam. Kalau dalam relationship, komitmen itu ada casual, semi-casual, dan eksklusif. Yang casual itu bisa mulai dari ONS, tau nggak? One night stand, cinta satu malam kalau nggak tahu dangdut. Itu mereka yang berkomitmen hanya untuk 1 malam itu aja. Itu casual. Itu komitmen. Mesti jelas tahu udah. Tadi kan jangan malu jadi mahasiswa saya mesti tahu loh Pak. Mantan mahasiswa saya nih. Jadi komitmennya itu pertama, cinta satu malam itu udah jelas. Kita secara casual gak usah saling kenal, yang penting kita berhubungan seks malam ini aja ya. Nah biasanya dari situ tuh naik, ini masih casual, itu abis itu ada yang namanya sex buddy ya, atau bahasa gaulnya fubu, untuk fuck buddy ya. Ini ada rekam mungkin disensor sedikit ya. Nah, fubu ini atau sex buddy karena mereka bertemu hanya untuk berhubungan seks saja, itu komitmen ya. Lalu yang mungkin lagi beken sekarang ada FWB, friends with benefit. Mereka bertemu, berteman, hangout, gaul, tapi ada benefit seks. Nah ini yang paling rawan baper. Bagi mereka-mereka yang mempraktekkan ini, sekali lagi, jangan pernah bilang pada pasangannya, lu jangan baper ya dia jatuh cinta sama gue. Gini ya, jatuh cinta itu kan kayak jalangkung, datangnya nggak diundang, pulangnya nggak dianterin. Jadi kita nggak bisa bilang sama orang, lu jangan jatuh cinta sama gue. Kita tidak pernah berencana untuk jatuh cinta pada siapa, kapan, dimana tuh kita nggak tahu, karena nggak ada tombolnya. Ya, orang yang sudah menikah pun bohong kalau nggak bisa jatuh cinta sama orang lain. Jadi yang salah bukan cintanya Bapak Ibu sekalian, yang salah statusnya. Ya, jadi yang kita harus tahu adalah bagaimana kontrol dirinya dong untuk tidak melakukannya. Jadi jangan disalahin cintanya, cintamu nggak salah apa-apa. Ya, itu adalah bagian dari komitmen casual. Lalu ada komitmen yang namanya open marriage, open relationship, ya. Dan ini bukan polyamory ya. Ini open marriage, open relationship, open monogamy. Mereka ada di sini biasanya kalau bisa datang Mbak Zoya, kami mau open relationship. Oke, sudah pernah ada perselingkuhan belum? Sudah, nggak bisa, sulit. Ya, kalau belum ada perselingkuhan, coba deh kita jajaki dulu. Ya, nggak bisa langsung diain. Saya mesti tahu alasannya kenapa sih mereka mau melakukan ini, gitu ya. Ada perjanjiannya, loh kadang-kadang bawa lawyer segala. Terus orang berharap ini yang salah ya. Semoga teman-teman Yudhomi juga jadi lebih terpelajar setelah saat ini khususnya untuk urusan relationship. Kan kalau misalnya saya bervariasi, kita sama-sama terbuka, kan pernikahan ini tetap ada. Ya apalagi yang menikah ya, pernikahan ini tetap ada. Tapi kita boleh pacaran sama yang lain-lain. Tujuannya apa? Iya supaya variasi. Oke, supaya variasi biar apa? Biar pernikahannya kuat kan? Siapa bilang kalau open relationship udah pasti lebih setia? Pintu gerbang dibuka, tetap ada yang manjat pagar kan? Dalam kayaknya. Jadi tidak terpikiran Bapak Ibu sekalian. Open relationship seolah-olah keren, seru, kita bisa pacar sama siapa aja, dia juga oke sama siapa aja. Oke lah, gak cemburu. Apakah itu jaminan? Tetap aja semua harus punya batasan. Kita nggak pernah ngomong. Jadi ketika menikah, berapa banyak dari kita menikah dengan berasumsi udah pasti kita monogami? Nggak bisa. Itu harus dibicarakan. Batasan kamu dan batasan saya di mana? Kalau buat dia, oh buat ini kalau hangout sama mantan oke. Ada yang nggak boleh. Ya dibicarakan masing-masing urusannya seperti ini. Itu casual ya. Itu semi, lalu open relationship itu adalah semi. Yang terakhir adalah eksklusif. Eksklusif itu ada 3, monogami, poligami, dan polyamory. Ya, monogami itu adalah eksklusif, saya dan kamu dan saya, dan hanya berdua aja.
Poligami itu ada dua, ada poligini dan poliandri. Ya, poligini adalah satu suami dengan banyak istri. Poliandri adalah satu istri dengan banyak suami. Lalu ada poliamori. Itu sebenarnya adalah hubungan pernikahan yang basicnya ada dua orang yang akhirnya dia akan menikah juga dengan sekelompok ini, dan mereka biasanya yang kelompok itu lebih complicated sih. Dipikir enggak lah ini budaya barat, enggak, di Indonesia udah banyak banget dari zaman dahulu kala. Ya, mungkin orang barat jangan-jangan ini orang Indonesia, saya curiga. Ya, ada beberapa culture yang seperti itu. Jadi, waktu Anda menjalin relationship, kenapa harus jelas komitmennya? Yang tidak jelas itu adalah kalau anak zaman now bilangnya situationship, gitu ya. Oh, situationship, oke, gitu ya. Atau kalau misalnya anak saya itu kalau waktu dia masih pada SMP, mereka suka curhat kalau dengan teman-temannya. Iya nih, si cowok ini Sebastian banget, mami, Sebastian banget. Kayaknya saya tahu teman-temannya dia semua, saya nggak tahu yang namanya Sebastian. Itu loh mami, sebatas teman tanpa kepastian. Ini nama Sebastian kan, maaf ya kalau dia namanya Pak Sebastian. Jadi katanya ada sampai seperti itu, oke, saya bilang gitu kan ya. Jadi sekali lagi komitmen harus jelas ya Bapak Ibu. Meskipun Anda sudah menikah, jangan berharap bahwa pernikahan akan membuat Anda jadi setia. Kesetiaan itu tidak otomatis, kesetiaan itu adalah pilihan, gitu ya. Jadi kita mesti jelas komitmen kita apa. Jangan berasumsi sendiri-sendiri. Lalu intimasi itu adalah bagaimana kita mencintai pasangan kita sebagaimana dia ingin disayang, bukan sebagaimana kita. Kadang-kadang misalnya gini, kita sukanya martabak, kita pulang beliin pasangan kita martabak. Nah kalau dia sukanya misalnya jus strawberry, ya dikasih martabak sih makan-makan aja, tapi kan bukan favoritnya dia. Itu salah satunya sih kita bisa belajar mencintai pasangan kita lewat love language. Jadi ada tes itu ya yang dilakukan oleh Gary Chapman, yang dia ada angka 5 love language ya, 5 love language. Itu Anda bisa ngetes love language Anda. Dan itu bisa membantu Anda untuk memahami, oh saya tuh ingin disayang dengan cara begini oleh pasangan saya, dan pasangan saya ingin disayang dengan cara seperti ini. Itu bisa dilakukan tesnya online. Cari tesnya couples kalau Anda udah berpasangan. Jadi ini penting. Lalu yang ketiga adalah passion. Passion itu gairah. Kalau Anda berharap Anda bisa jatuh cinta dengan pasangan Anda sampai seumur hidup, Anda akan gagal. Menurut penelitian, kita hanya bisa jatuh cinta pada satu orang dan jangka waktunya paling lama 18 bulan. Makanya ada orang yang demen ganti-ganti pasangan karena excited dopaminnya. Wah baru lagi jatuh cinta lagi. Tapi mempertahankan cinta itu lebih sulit daripada jatuh cinta. Makanya kalau ada yang cari gampang jalan potong, ini nggak nyindir ya. Ada yang cari gampang jalan potong, cari yang baru aja. Emang rumput tetangga selalu lebih hijau sih daripada rumput sendiri. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah passionnya. Yang bisa kita lakukan untuk bisa bertahan adalah never ending adjustment. Yang kedua, secara seksual apa yang bisa kita lakukan dengan pasangan? Ya, kita bisa grow in love, bertumbuh dalam cinta. Ya, memahami kalau kemarin dia sukanya doggy style, sekarang dia sukanya woman otot, ya udahlah. Ya. Belajar menyesuaikan, jangan kemarin kamu suka sekarang enggak. Ya orang boleh berubah lah. Ya, apalagi perempuan-perempuan yang habis melahirkan punya anak, waduh itu berat sekali. Dan tadinya gairah seksualnya semangat bisa jadi nggak punya ini sama sekali gara-gara postpartum depression. Gitu, dan itu perlu dukungan dari pasangannya biasanya ya. Jadi bukan karena saya udah siapin sekian babysitter, saya udah siapin segini, harusnya dia nggak stres. Ya ada kali yang minta pagi saya mau depresi hari ini, kan nggak ada. Gitu ya, itu benar-benar masalah psikologis dan bisa mempengaruhi kehidupan seksual juga. Passion itu harus di-upgrade Bapak Ibu sekalian. Gak bisa Anda berharap cara yang sama, gaya yang sama akan membuat Anda bisa jatuh cinta lagi. Impossible. Ya, jadi harus berusaha. Next. Slide-nya ngambek kalau apa ya? Gitu. Jadi usahakan ketiga cara tadi ya, ingat intimacy, komitmen, passion. Karena kalau salah satunya tidak ada, sama aja garing kan. Akhirnya kembali pada tujuan hidup Anda itu apa sih? Ya,
Kalau oke, Anda sudah punya, Anda punya skill gitu ya, Anda punya skill, Anda punya hobi, minimal membuat Anda jadi tahu apa sih I'm really good at what gitu. Oh, hobi gue ini, terus saya punya keahlian ini. Anda jadi tahu, wah gue emang sukanya di sini, emang hebatnya di sini nih. At least nih gue, apa ini nih gitu ya. Aku tuh orangnya seperti ini. Gitu. Kalau punya skill sama punya experience ya, personal transformation, punya belajar dari kesalahan, ini paling susah. Orang sering sok-sok mau belajar dari kesalahan orang lain, padahal susah banget belajar dari kesalahan sendiri. Orang yang punya skill dan mau belajar dari kesalahan sendiri, seenggak-enggaknya bisa menawarkan sesuatu pada dunia ini dan dibayar pula. Kayak saya, misalnya. Kalau begini, kenapa ngambil psikologi Mbak Zoya? Berobat jalan. Kenapa ngambil seksologi? Enak. Gitu kan. Terus enak-enak sendiri dulu, rugi kalau enggak. Kalau sendiri, wah enak nih belajar psikologi ya ternyata gitu. Kalau punya pengalaman hidup, problem yang sudah bisa diatasi dan punya hobi, ya, what is important to you, what do you care for, love, and what you to protect. Jadi kita minimal bisa tahu, oh saya jelas nih purpose saya punya hobi, saya punya skill, saya bisa belajar dari kesalahan saya sendiri. At least orang-orang seperti ini bisa lebih jelas, oh aku tahu gambaran besar hidupku mau seperti apa. Ya, dia nggak terlalu lelah. Dan one of my favorite juga itu adalah Viktor Frankl. Dia itu terkenal dalam psikologi, memiliki teori yang namanya logoterapi. Ya, dia termasuk salah satu individu yang lolos dari Holocaust pada waktu itu. Dan disitulah dia mengatakan bahwa kadang-kadang tuh manusia benar-benar gak ada harganya, dikejar, mau dibunuh gitu ya. Dan disitulah makna hidup seseorang itu benar-benar terasa. Sebenarnya siapa sih saya? Apa sih yang saya mau cari? Gitu ya. Dan dia bilang, for the meaning of life differs from man to man. Setiap orang boleh beda. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang akrab banget dan dia punya makna hidup yang berbeda, sebenarnya nggak apa-apa juga. Memang orang Indonesia rata-rata agak kaku ya. Kalau misalnya dia tidak sesuai dengan kebanyakan orang, tidak normatif, itu biasanya dicela atau disindirin atau mendapatkan perilaku yang nggak enak. Ya padahal sih kan setiap orang punya pengalaman yang berbeda, ya hargai aja sih perbedaan gitu ya. Kadang-kadang kita tuh harusnya sepakat kalau sama, padahal sepakat untuk tidak sepakat juga boleh loh. The meaning of life in general, specific meaning of person life at different moment. Jadi setiap kejadian dalam hidup Anda, proses Anda, urusan cinta, pekerjaan, hidup gitu, Anda lah yang memberi makna. Nah orang-orang yang seperti ini akan relatif lebih mudah. Jadi personal atau psychological well-being bukanlah sebuah situasi di mana hidup Anda sempurna. Bukanlah situasi di mana Anda nggak punya masalah dan nggak punya stres. Tapi ini tentang bagaimana menikmati hidup di saat semua stres menekan. Di saat demanding banget, urusan relationship, urusan pekerjaan, urusan pertemanan. Kayaknya itu semua selesai kalau kita sudah meninggal dunia sih. Gitu. Tapi kalau belum, itu pasti akan selalu ada. Gitu. Nah, ini kira-kira singkatnya pemaparan saya.